Bang Egy tadi sudah menyinggung soal survei yang dikeluarkan Harian Kompas Litbang. Dalam pidatonya Bang, Anies juga mengatakan meskipun tidak menyebut nama medianya Bang Egy, tapi ia mengatakan bahwa survei ini sebenarnya memotret opini atau survei yang membentuk opini. Saya nggak ambil pusing, kata Anies. Saya menariknya ingin mengatakan salah satu persoalan dengan hasil reformasi kita barangkali dalam komunikasi politik adalah soal survei-survei ini. Itu loh, serius. Yang pertama, ini agak panjang tapi saya mau mengatakan begini, orang di berbagai negara lain di dunia yang demokrasinya semakin teruji, dia nggak segan-segan bilang kami sedang melakukan survei dibayar oleh siapa. Iya, kecuali dia adalah lembaga layanan umum, misalnya Pew Research Center, endowmentnya, dana abadinya sudah tinggi sekali. Atau Rasmussen, yang memang adalah dalam tanda petik pengusaha survei. Metodologinya itu sama seperti kritik kita terhadap pemerintah. Sementara siapa yang bayar itu adalah kartu kematian kalau dia tidak buka sebetulnya. Jadi itu sesuatu yang kita pertanyakan juga. Nah tetapi biasanya Litbang dalam konteks universitas dan media itu relatif lebih akurat. Tapi yang mau saya katakan menjawab Maria dan Andromeda tadi adalah saya melihat ya ketika angka ini begitu dekat, tadi kalau disebut jangan aib lah, tapi semacam saling buka data mudah-mudahan itu menjadi semakin tajam dan itu kan logika yang baik juga gitu. Jadi misalnya sekaranglah dipertanyakan tentang hal-hal tadi. Cuma isunya jangan dibawa ke bawah lagi gitu ya kan. Jadi ini walaupun dia katakan Pak, udah gak boleh diulang lah ya. Jangan bilang, Pak Hasim jangan lagi ya. Dia juga ngucapin di depan kita. Nanti ini direkam lagi oleh media sosial, digandakan lagi. Di-repost lagi Bang ya? Ganda, diganda-gandakan lagi ini jadinya ini gitu. Analis apa agitator ini? Iya. Enggak, saya cuma mau mengatakan. Karena bullying politik terus yang terjadi gitu. Saya kira kita perlu kembalikan ya pada substansi gitu. Sehingga durasi ini tidak terlalu dipakai untuk hal-hal yang permukaan gitu. Yaitu bullying. Dan kami kalau Mas Ganjar selalu ingatkan jangan melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ini relatif ya. Jadi kalau tadi pergantian loh Bapak. Pak Prabowo, kalau Bang Noel dulu ke boleh. depan nanti Bang, itu bicara tentang politik gagasan. Oke. Tidak lagi soal politik saling bully. Apalagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga mengingatkan kita, Noel ke depan itu bicara tentang riang gembira. Pak Prabowo juga menekankan, sudah Mas Ganjar itu, Mas Anies itu adalah sahabat saya. Sama kepentingan buat bangsa ini menjaga demokrasi. Jadi saya rasa ke depan nanti kita sama-sama lah mengedukasi publik sama seperti yang disampaikan sahabat saya Ansi. Yuk ke depan ini bicara tentang gagasan. Kalau seandainya gagasan-gagasan ini bisa diterima oleh rakyat, itu yang terbaik dari semua yang hari ini timbul. Misalnya kayak Mas Ganjar bicara tentang politik rakyatan, lantas kemudian Pak Prabowo bicara tentang politik rakyatan juga, Mas Anies juga bicara tentang politik perubahan, ya sudah tinggal nanti dagangan-dagangan ini diterima yang mana gitu loh. Di antara tiga ini kan sedang mendagangkan gagasannya, ya udah silakan aja mana diadu 2024. Makanya kalau kita lihat survei yang memang membuat Pak Anies Baswedan itu selalu nomor 3, ya kan, itu sebenarnya kan Anies bukan ancaman, ya enggak? Nah yang dari saya pendukung Anies, partai-partai Anies ya kita kan sering meeting. Kita cuma berharap, ya sudahlah, kan kita ini underdog nomor 3. Jangan dihalang-halangi untuk ikut dapat tiket bertiga ini. Saya pikir kita harus sepakat. Jadi ketika Anies misalkan mencoel temannya Ganjar, ini kan temannya nih ketua alumni Kagama ya. Ini mereka dekat sebenarnya di masa lalu, dekat. Maksudnya itu ayo kita sama-sama nih bertiga, jangan sampai ada main gunting-menggunting. Ya, kayak kasus Pak Joni Plate ini, kalau kebongkar semua yang diuraikan kompas.com hari ini, ya bahwa ada 3 partai yang kemungkinan menerima uang daripada ini, yang beredar di masyarakat itu ada di kompas.com hari ini. Ini kan kemana-mana lagi ya, kita kan harus jelas, kita mau membatasi demokrasi jalan nggak? Kita pemilu, Joni Plate, oke, ajar secara hukum. Tapi jalan nggak pemilu? Jalan, pastikan pemilu jalan di bulan Februari 2024 Pilpres itu. Kedua, 3 orang ini jangan diganggu lagi. Aniesnya dari sisi kita ya, ini teman-teman mungkin nggak merasa, tapi kita ngerasa. Janganlah Anies diganggu lagi, silakan. Ini nggak ke PDI, nggak ke ini, kita ke Pak Jokowi.
dan timnya Pak Jokowi. Maksud kami kalau diganggu ya dilaporkan saja Bang, siapa yang mengganggu, dibuka saja secara transparan ke publik. Ini kan kita seperti buang angin kan, kita kan nggak bisa ini kan kita cuma mencium baunya. Ada gerakannya, ada pertemuan-pertemuan kepada Pak Surya Paloh, kepada PKS, kepada ini untuk membuat Anies tersingkir. Itu kan kita ngikutin terus. Jadi janganlah, ini kan udah nomor 3, Anies nggak apa-apa. Kita mulai aja dengan survei-survei itu, nggak usah takut. Mungkin Anies dengan survei-survei itu, dia sudah jelas underdog. Nah please lepas, jadi besok kita udah masuk ke adu gagasan. Lebih cepat, lebih baik adu gagasannya. Baik.